ibunya, betul tidak kawan-kawan? Karena dia tidak mau tahu bagaimana ibunya mencari uang. Bagaimana ibunya sekarang hari ini merasakan penderitaan kebijakan dari pemerintah. Ini fakta kawan-kawan. Tidak bisa lagi ditutupi. Inilah fakta hari ini. Tetapi hari ini belum seluruh rakyat Indonesia menyadari itu. Karena masih dimanipulasi oleh BLT. BLT katanya nih dari pemerintah. Duit pemerintah. Hello. Duit rakyat yang pajaknya dipotong. Saya merasakan betapa besar hari ini pajak saya dipotong. Tapi bagaimana pemerintah hari ini mengatur? Sudah tidak bisa kawan-kawan. Hari ini pemerintah sudah tidak lagi berpihak kebijakannya kepada kita. Jadi kita sebagai rakyat yang sadar tidak lagi bisa diam dengan kebijakan ini. Kalau kita masih diam dengan kebijakan pemerintah hari ini, maka mau jadi apa anak cucu kita besok kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke kawan-kawan, saya berharap hari ini pemerintah dapat mendengar teriakan, khususnya teriakan emak-emak seperti saya yang memang mengalami suami saya kawan-kawan nganggur, tidak mempunyai pekerjaan. Karena kenapa? Laki-laki dipersulit untuk bekerja, perempuan diperbudak. Kenapa saya katakan perempuan diperbudak? Perempuan dianggap kaum yang lemah, yang dapat bisa menerima kebijakan apapun tanpa. Padahal ya Allah, perempuanlah yang merasakan bagaimana kebijakan pemerintah hari ini. Perempuanlah yang merasakan bagaimana teriakan anak-anak yang ingin makanan bergizi, tapi tidak lagi bisa diberikan oleh pemerintah hari ini kawan-kawan. Ini yang harus kita gelorakan terus-menerus kawan-kawan. Kita harus tetap semangat memperjuangkan bagaimana pemerintah mendengar suara rakyat hari ini yang berteriak kawan-kawan. Ada satu hal lagi yang lucu kawan-kawan. Mertua saya tinggal di Pekanbaru. Dia berkebun di Pekanbaru, menanam sawit di sekelilingnya kawan-kawan. Dan ada 2 pabrik kelapa sawit. Tetapi bagaimana sulitnya mertua saya mendapatkan minyak kelapa sawit. Kan lucu. Harga minyak di Pekanbaru itu tembus 70.000. Padahal di sekelilingnya semua pohon sawit. Kan tambah gila nih pemerintah. Bagaimana judulnya? Di sekelilingnya kebun sawit, tapi betapa susahnya dia mendapatkan minyak goreng. Adapun yang murah, ini mertua saya yang ngomong. Adapun yang murah harus ngantri berebutan dengan desa-desa yang lain. Kan sangat lucu kawan-kawan. Pemerintah hari ini benar-benar menutup mata kawan-kawan. Mereka selalu berbicara, kami berusaha untuk kebijakan yang baik buat rakyat. Rakyat yang mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Hari ini saya lucu melihat presiden kita hari ini. Lucu ketika dia berbicara. Kok menteri-menterinya membuat sengsara rakyat? Terus apa fungsi dia sebagai presiden? Apa sudah tidak bisa lagi didengar? Sedangkan dia adalah presiden kita kawan-kawan. Yang harusnya menterinya itu mendengarkan apa yang menjadi kebijakan dia. Hari ini saya melihat pemerintah sangat-sangat lucu sekali. Membuat kita yang sadar akan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak itu tertawa terbahak-bahak. Melihat apa sandiwara mereka. Seolah ingin mempertontonkan bahwa mereka pro terhadap rakyat. Bahwa mereka sangat-sangat memperhatikan rakyat Indonesia, padahal semua bohong kawan-kawan. Kawan-kawan, saya berharap hari ini kita tetap menggelorakan semangat untuk terus tetap berjuang. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Persatuan.
Mantap. Applause dulu untuk Bu Roy, kawan-kawan. Mantap, basis banget ya kawan-kawan. Persatuan Buruh Tani Mahasiswa. Ya, saya melanjutkan unek-uneknya Bu Roy aja kawan-kawan. Sekarang kita udah masuk puasa hari ke-20, betul ya? Puasa udah masuk hari ke-20, biasanya orang waktunya untuk nikmat beribadah gitu. Nikmat berpuasa. Tapi itu yang mau saya tanya ke kawan-kawan. Apakah sampai hari yang ke-20 ini kawan-kawan tetap nikmat menjalankan ibadah puasa? Apakah kenikmatan kawan-kawan dalam menjalankan ibadah puasa merasa terusik? Pasti terusik kawan-kawan. Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan nikmat kalau kebutuhan hidup kita tidak terpenuhi? Yang biasanya kita berbuka puasa dengan menu santap sore, gorengan, takjil dan sebagainya. Tapi hari ini kita lihat itu sangat langka kawan-kawan. Yang biasanya itu kita dapatkan dengan mudah, malah menjadi sesuatu yang amat sangat langka. Seperti sesuatu yang sedang disembunyikan, seperti mencari jarum di atas tumpukan jerami. Betul nggak kawan-kawan? Kenikmatan kita untuk menyantap hidangan sahur terganggu, terusik, karena harga kebutuhan pokok yang lainnya yang harusnya bisa memenuhi nutrisi kita selama menjalankan ibadah bulan puasa ini hilang dari meja santap sahur kita. Semuanya sudah nggak lagi sama kayak dulu kawan-kawan. Bulan puasa ini begitu mengharukan, bulan puasa ini begitu memilukan, yang harusnya kita bisa nikmat dalam menjalankan ibadah, malah sekarang kita dibikin marah-marah di jalan kawan-kawan. Maka salah satu alasan kenapa kita turun ke jalan hari ini, karena kenikmatan kita dalam menjalankan perintah Allah sudah diusik sama rezim kawan-kawan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, semoga nanti mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Tinggal bagaimana kita yang memilih saja kawan-kawan. Mau menunggu Allah yang membalas semuanya, atau kita yang memberikan teguran atau balasan kepada mereka atas segala kezaliman yang mereka perbuat kepada rakyat Indonesia hari ini, atas kelangkaan minyak goreng, atas kelangkaan harga kebutuhan pokok, atas berbagai skema kebijakan yang sedang direncanakan oleh rezim hari ini. Untuk itu, ya karena hari ini kenikmatan menjalankan ibadah bulan puasanya berkurang gitu kan, tapi kita bisa salurkan dengan yang lainnya, yaitu melampiaskan seluruh amarah kita kepada rezim. Saya ingin dengar lagi penyampaian narasi politik atau unek-unek dari kawan-kawan yang hari ini sedang resah, sedang merasa tidak tenang, tidak enak, dan merasa kesal akibat kebijakan pemerintah seperti pencabutan subsidi dan lain-lainnya yang semakin membuat keadaan makin tidak kondusif. Dari kawan-kawan mahasiswa Banten, ada yang ingin segera menumbangkan rezim pengkhianat rakyat ini. Kalau menjawab salam aja kalian terlalu kecil. Allahu Akbar. Presiden, Menteri, Gubernur kita yang besar aja. Allahu Akbar. Begitu. Jangan takut-takut. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saudara-saudaraku, kalian hari ini di bulan Ramadan turun berjuang membela kepentingan rakyat. Ingat janji Allah, tidak sedikit kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Yakin itu, suara kita hari ini akan mengguncang istana, karena jelas kita datang ke sini minta Jokowi, 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 Jokowi. Mundur, Jokowi mundur. Kenapa saya bilang
Omnibus Law adalah kebohongan Presiden Joko Widodo. Itu sudah jelas. Dia bilang kemarin, katanya waktu tahun 2020 ketika undang-undang ini disahkan di bulan Oktober, kawan-kawan buruh tidak usah demo, lakukan secara konstitusional. Kalau ada keberatan silakan ke MK, Mahkamah Kalkulator, Mahkamah Kongkalikom. Ternyata oke, hari itu buruh bisa kompromi karena alasan konstitusi. Kita terima beberapa kawan-kawan kita, perwakilan kita melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Di situ terungkap bahwa undang-undang Omnibus Law ini dibuat tidak sesuai dengan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Berarti antara eksekutif dengan legislatif sama biadabnya, antara eksekutif dan legislatif sama berengseknya. Sudah itu yudikatif sarua kene berengsek oke, kurang ajar. Masa keputusannya dibikin inkonstitusional bersyarat? Sejak kapan ada putusan Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia? Tinggal dicari di Google. Hanya Indonesia yang menyatakan keputusan inkonstitusional bersyarat. Jadi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah satu suara, hanya ingin menghancurkan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Hari ini undang-undang Omnibus Law, ada jutaan pekerja yang menjadi korban PHK akibat undang-undang kurang ajar ini, akibat undang-undang brengsek ini yang dibuat di rezim Jokowi, yang didukung oleh anggota parlemen brengsek, perampok hak rakyat, dewan perampok rakyat yang ada di dalam ini. Kita hari ini aksi ketinggi meminta agar menghentikan pembahasan undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Ini malah revisi lagi. Revisi syarat-syarat yang memudahkan, yang menggolkan undang-undang Omnibus Law itu menjadi konstitusional. Ini kan kurang ajar. Eksekutif, legislatif, yudikatif, kurang ajar. Anda saksikan jutaan rekan kita hari ini tidak mendapatkan THR karena menjadi korban PHK oleh undang-undang Omnibus Law dan turunannya. Jutaan anak-anak buruh tidak bisa sekolah, jutaan anak-anak buruh tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak akibat undang-undang Omnibus Law yang maha brengsek ini, saudara-saudara. Saking brengseknya undang-undang Omnibus Law ini adalah, sekali lagi saya ingatkan, adalah bentuk kebohongan Presiden Joko Widodo. Maka dari itu kita menyatakan Jokowi mundur. Siapa bilang menyatakan Jokowi mundur itu makar? Yang menyatakan makar itu nggak ngerti konstitusi. Jokowi mundur ini sudah digugat secara resmi di pengadilan melalui tim pembela ulama dan aktivis. 66 kebohongan Jokowi digugat di PN Jakarta Pusat. Salah satu tuntutannya minta kepada Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya. Jadi clear. Polisi silakan amankan ini tempat, tapi jangan sekali-sekali halangi rakyat untuk menyuarakan Jokowi, takbir yang keras. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu penderitaan kaum buruh nih. Undang-undang Omnibus Law yang maha brengsek itu yang dibuat oleh Jokowi kurang ajar.
Sekarang minyak goreng sekarang 2 liter harganya 54.000. Artinya 1 liter seharga rata-rata adalah 25 sampai 27.000 rupiah per liter. Ini negeri jungkir balik pemimpin otaknya. Mungkin otaknya yang ada di kepala udah pindah ke pantat. Lu bayangin aja bro, harga Pertamax itu 12.500. Ini minyak goreng 2 kali harga Pertamax. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Benar-benar ini rejim resek. Asli Dungu pakai banget, kuadrat lagi. Bayangkan aja minyak goreng harganya 2 kali lipat dari harga Pertamax, yang mengakibatkan jutaan pedagang-pedagang kaki lima kita ini banyak yang berjatuhan. Masa gara-gara minyak goreng naik suruh makan mie rebus, ubi rebus? Nggak jauh beda perilaku rejim ini. Ingat gak dulu, harga cabai naik suruh tanam sendiri katanya. Ini memang rezim paling brengsek yang ada di presiden. Yang selama ada presiden inilah rezim yang paling dungu, brengsek, kurang ajar sama rakyatnya. Betapa tidak harga tadi, harga Pertamax itu lebih mahal minyak goreng 2 kali lipat dari harga Pertamax. Minyak goreng mahal suruh rebus, cabai naik suruh tanam sendiri. Janji 10 juta lapangan kerja untuk rakyat Indonesia ternyata untuk TKA Cina. Mana? Baru jalan tol 1.900 km sudah jadi Cibubur kali kasih. Kapan yang punya rakyat kita? Ini rezim dulu bikin bangkrut bangsa Indonesia sehingga hari ini utangnya sudah 7.000 triliun, saudara-saudara. Ini sudah bahaya. Jadi hari ini ketika ada gagasan Kongres Rakyat Indonesia, maka ini seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia itu masih ada, saudara-saudara. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan Presiden Republik Indonesia tidak bisa membubarkan DPR RI. Tidak bisa membubarkan DPR. Presiden tidak boleh. Yang bisa membubarkan DPR adalah rakyat Indonesia, saudara-saudara. Karena ingat pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan ada di tangan. Kedaulatan ada di tangan. Kedaulatan ada di tangan. Kalau presiden tidak bisa membubarkan DPR, maka rakyat bisa membubarkan presiden dan DPR-nya satu kaligus, saudara-saudara. Dengan dasar bahwa kita menggunakan konstitusi kita bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kenapa saya bilang? Karena DPR sudah hanya menjadi tukang stempel eksekutif, sudah menjadi tukang stempel presiden. Apa yang presiden mau, semuanya langsung di-ACC oleh DPR. Undang-undang Omnibus Law diminta presiden, cetok. Undang-undang Minerba rugiin rakyat diminta presiden, cetok. Undang-undang IKN tidak jelas cenderungannya, main ketuk palu. Ini apa-apaan? Kalau yang di dalam ini anggota legislatif ini hanya menjadi tukang stempel Presiden Republik Indonesia dengan mengabaikan hak hidup dan hak-hak lain dari rakyat Indonesia, maka satu-satunya cara adalah bubarkan Dewan Perampok Rakyat ini di dalam, saudara-saudara. Kita bubarkan, kita bentuk sendiri Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, karena itu adalah bentuk kedaulatan rakyat Indonesia. Harus paham. Takbir, takbir. Presiden, menteri, gubernur, diri kita yang besarnya. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudaraku, dimanapun berada, jangan kau ragu atas keikhlasan, niat baikmu, ketulusanmu datang ke tempat ini untuk memperjuangkan hak orang terjalini di bulan Ramadan. Allah memberikan ganjaran masuk
masuk surga. Anda memberikan pahala yang besar. Beda sama yang ada di rumah ganjar hanya kipas angin. Itu juga kalau dapat. Kalian gak usah takut. Karena jelas itu Allah menjanjikan. Allah menjanjikan dalam surah Al-Baqarah itu bahwa tidak sedikit kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah, saudara-saudara. Ingat itu. Kalau kita semua pejuang-pejuang istiqomah ini berkumpul dengan jumlah yang segini mampu mengalahkan kekuatan yang besar itu, maka disitulah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada kita. Tidak usah takut. Mau berjuang tetap mati, mau korupsi tetap mati. Orasi ilmunya dari kawan-kawan tadi, saya hari ini sebagai mahasiswa sadar betul kenaikan ekonomi, kenaikan sandang pangan pokok berdampak jelas bukan hanya bicara sektoral buruh, tapi juga sektoral mahasiswa. Hari ini saya ataupun kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Banten Bergerak ataupun seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia merasakan dampak yang signifikan dari mana kenaikan sandang pangan pokok. Perlu diketahui, kita sebagai mahasiswa yang hari ini dituntut untuk menuntut ilmu yang tinggi di kuliah kita. Kemudian hari ini hampir setiap tahun biaya kuliah kita naik tanpa ada peningkatan upah bagi orang tua saya yang buruh. Hari ini saya sebagai mahasiswa di Serang khususnya merasakan bahwasanya hari ini juga gorengan sudah 5.003 yang sebelumnya tahun dari tahun kita rasakan sebagai sandang pangan pokok yang begitu bisa kita dapat rasakan, tapi hari ini sangat sulit untuk dijangkau oleh kawan-kawan mahasiswa. Belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan pokok mahasiswa. Mahasiswa juga nanti akan ditempatkan pada skema politik upah murah dan skema liberalisasi pekerjaan, di mana nantinya kita kawan-kawan mahasiswa akan ditempatkan di suatu sistem pekerjaan tanpa diupah. Kita sebagai mahasiswa nanti akan ditempatkan tanpa ada jaminan standar kerja yang jelas. Belum cukup juga sampai hari ini implementasi daripada rancangan undang-undang TPKS belum juga diterapkan baik oleh masing-masing universitas yang ada di Indonesia. Angka kasus kekerasan seksual yang masih meningkat hari ini juga masih dirasakan oleh kawan-kawan mahasiswa yang perempuan ataupun baik yang laki-laki. Aku ingin bertanya kepada seluruh massa aksi, apakah seluruh massa aksi merasakan dampak yang signifikan daripada kelangkaan minyak? Apakah seluruh massa aksi merasakan dampak kelangkaan minyak? Apakah seluruh massa aksi merasakan dampak kenaikan sandang pangan pokok? Di mana mungkin kawan-kawan buruh yang mempunyai anak tadi, anaknya meminta untuk makan daging saja tidak bisa. Kita tahu hari ini tingkat inflasi sedang naik, dan hari ini juga negara sedang mengejar kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional sampai ke 4 atau sekitar 50%. Tapi kenyataannya hari ini proyek strategis nasional tetap dilaksanakan di tengah inflasi yang terus naik. BUMN yang seharusnya menyumbang keuntungannya bagi sektoral untuk negara yang nantinya akan digunakan untuk mengayomi kita sebagai rakyat Indonesia untuk hajat hidupnya, tidak mampu menyumbang defisit anggaran kepada negara. Pada akhirnya apa? Negara hari ini tidak mempunyai kas secara anggaran belanja nasional APBN. Dan efeknya adalah hari ini juga kita rasakan sandang pangan pokok naik. Hari ini juga kita akan dihadapkan dengan kenaikan PPN sekitar 11% tanpa ada kenaikan upah. Dan juga tidak lupa perkataan daripada Menteri SDM, beliau mengatakan bahwasanya gas LPG dan Pertalite juga akan dinaikkan. Ini jelas akan merugikan kita sebagai rakyat kecil. Dan kita harus
berupaya demikian untuk merebut kemenangan yang kita impi-impikan. Kita tidak boleh diam. Persatuan nasional strategis harus dibangun dengan dasar semuanya adalah keresahan masyarakat. Kawan-kawan mahasiswa hari ini juga harus bisa menjadi tenaga pendorong dan tenaga pendorong yang bagaimana caranya mensupport kawan-kawan sektor elemen rakyat yang lainnya. Kawan-kawan mahasiswa juga hari ini saya nyatakan tidak hanya berdiam diri di kampusnya masing-masing. Kawan-kawan mahasiswa siap ikut sampai menang memperjuangkan hak-hak kita bersama.